Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab makna tauhid. Kita insyaallah ini pertemuan terakhir ya, kitab ini. Setelah itu kita berpindah ke kitab yang keempat insyaallah. Sekarang kita masuk yang keempat. Qala rahimahullah ta'ala, bisa dipahami ya? Ya, insyaallah nanti berulang lagi di kitab tauhid kan. Ada penjelasan lebih detail lagi, pembahasan tentang tauhid. Maksudnya dengan tauhid yaitu mengambil hukum pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya kembali pada hal tersebut tadi yang kita sebutkan. Itu rincian dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian ditambah dengan perbedaan antara hakim mujtahid dengan hakim sahibul hawa. Bagaimana perbedaannya? Kalau misalnya sama-sama berhukum pada hukum selain Allah, kenapa satunya dapat pahala, satunya dapat dosa? Ya kan? Kalau dia mujtahid, dia memang maksudkan baik. Dia mencari bersungguh-sungguh, melihat beberapa keadaan baru dia beristihad. Kalau sahibul hawa tidak, ada maslahat untuk dirinya, dunia, sudah langsung hukum. Ini yang benar. Bisa masuk dalam bentuk fasikan, bisa masuk dalam bentuk kezaliman. Qala rahimahullah ta'ala ar-rabi alladhi yad'i ilma al-ghaib min dunillah. Ini jenis yang keempat dari taghut, yang mengaku mengetahui perkara gaib. Dan ini ditujukan kepada kahin, dukun, apa lagi? Sihir, dan ramal, dan selainnya dari siapa yang mengetahui perkara gaib. Jadi mereka disebut taghut. Penamaan taghut diambil dari mana? Kenapa dikatakan orang yang mengetahui perkara gaib dikatakan taghut? Dari sisi mana penamaannya? Allah sendiri yang namanya taghut. Diambil dari ayat yang kita sebutkan tadi. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Siapa taghut itu? Salah satunya kahin. Ya kan? Ini dari penamaannya sudah namakan taghut. Kalau dari sisi makna taghut, jelas. Karena kahin itu sudah melebihi batasan. Dia manusia biasa, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ketika dia mengaku mengetahui perkara gaib, berarti dia sudah melewati batasannya. Melewati batasannya. Dan seorang harus meyakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Keyakinan seperti itu adalah ibadah. Kapan kita meyakini seseorang atau bahkan diri kita sendiri meyakini bahwasanya kita tahu perkara gaib, maka itu sudah keluar dari batasan dari seorang hamba. Yang kedua, orang Arab dulu, kenapa dikatakan kahin itu taghut? Karena orang Arab dulu itu disebutkan dia memiliki, setiap kabilah itu memiliki kahin yang dia berhukum dengannya. Dan dikenal bahwasanya kahin itu ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar dia mengetahui perkara gaib, tapi kahin sendiri itu dia mengetahui atau dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cuma konteksnya bahwasanya seorang yang mengetahui perkara gaib itu adalah taghut. Dari konteks lain itu adalah kahin. Baik, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu ta'ala 'alimul ghaib fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada
illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Ini dalilnya bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kata Allah, alimul ghaib, Allah yang mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan terhadap perkara gaibnya pada seorang pun. Menunjukkan yang tahu perkara gaib cuma siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib? Iya. Maka dia menjadi taghut. Iya. Ditujukan kepada kahin, dukun. Illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari rasulnya. Dari sini, dari ayat ini kita tahu bahwasanya ilmu gaib itu ada dua. Ilmu gaib ada dua. Ada ilmu gaib mutlak, ada namanya ilmu gaib muqayyad. Ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Kalau mutlak tidak ada sama sekali yang tahu kecuali Allah. Ini namanya ilmu gaib mutlak. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ini ilmu ghaib mutlak. Illa man irtada min rasul, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari rasul disampaikan ilmu tersebut. Ini namanya ilmu ghaib muqayyad. Iya, diketahui tapi khusus siapa yang Allah ridhoi untuk mengetahui ilmu ghaib tersebut. Iya, tidak ada selainnya. Ini namanya ilmu ghaib muqayyad. Bedakan ya, mutlak berarti tidak ada sama sekali yang tahu kecuali Allah. Kalau muqayyad, Allah tahu, kemudian Allah beritahukan kepada siapa yang Allah inginkan, siapa yang boleh dari Rasulnya, malaikat, ya, atau para Rasul, ya, para Rasul. Illa man irtada min Rasulin, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjagaan kepada rasulnya. Iya. Dari belakang maupun dari depannya. Kemudian Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya lah kunci-kunci dari perkara gaib. Ilmu gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk dari seorang yang mengetahui perkara gaib itu sudah keluar dari batasannya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di daratan dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh dari pohon sebuah daun kecuali Allah tahu itu. Kapan jatuhnya, berapa jatuhnya, di mana jatuhnya. Tahu semua ini detailnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak pula biji yang ada yang ditanam dalam bumi. Allah tahu semuanya. Kemudian wala ratbin wala yabisin, tidak pula yang sesuatu yang basah atau kering, Allah pasti tahu. Illa fi kitabin mubin, kecuali Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Yang didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari yang keempat dari Rus Taghut, yaitu yang mengetahui perkara gaib. Kalau dikatakan kenapa Taghut? Ya pertama Allah namakan Taghut. Jadi yang pertama. Yang kedua kenapa dikatakan Taghut? Karena keluar dari hadnya, keluar dari batasannya. Perkara gaib menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan seorang mengetahui perkara gaib, berarti dia sudah melewati batasan dari apa yang Allah tetapkan untuknya, Qala rahimahullah ta'ala al-khamis, kemudian yang kelima, alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadati. Ini ada poinnya di sini ya. Yaitu yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Jadi yang disembah selain Allah itu banyak. Tapi apa semua Taghut? Nabi SAW disembah, para nabi disembah,
Nabi Isa disembah, malaikat disembah. Apakah mereka ini semua tagut? Nah, iya. Jadi ucapan musannif wa huwa radin bil ibadah mengeluarkan dari malaikat, mengeluarkan para nabi, mengeluarkan orang-orang soleh yang tidak ridho dijadikan sembahan. Iya. Mengeluarkan Isa, Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan juga yang tidak memiliki sifat seperti itu, seperti matahari, bulan. Kalau disembah tidak ada sifat ridho atau tidak. Jadi kalau seorang mengaku dia sembahan, wajib dia meminta kepadanya, maka ini apa? Ini tagut. Ini tagut. Jadi ini koid perlu untuk dipahami ya, bahwa radin bil ibadah. Jadi dia siapa yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Dia akui saya Rabbmu yang paling tinggi. Maka dikatakan idhab ila fir'aun fa innahu tagha. Dia sudah tagha, melewati batasannya. Dia seorang hamba, dia angkat dirinya menjadi Rabb. Dia angkat dirinya menjadi Rabb. Dia seorang hamba, tidak ada haknya untuk diberikan ibadah. Kemudian dikatakan serahkan ibadahmu kepada saya. Maka itu disebut tagha. Jadi qaidnya wa radin bil ibadah mengeluarkan apa? Siapa yang tidak ridho seperti Nabi Isa tidak ridho. Malaikat sudah lewat sebelumnya ya. Kemudian para nabi, para orang soleh itu mereka tidak ridho untuk dijadikan sebagai sembahan. Maka keluar dari penamaan tagut. Walaupun dari sisi kalau tidak diqaid, misalnya dikatakan alladzi yu'badu min dunillah fa huwa tagut. Masuk semuanya. Tidak usah kita pakai qaid wa muradin bil ibadah. Tapi dari sisi kenapa dia tagut? Dari sisi orang yang menjadikan. Paham? Orang yang menjadikan tagut, bukan orang yang dijadikan. Kalau dijadikan berarti malaikat. Tapi dari sisi mana dikatakan tagut? Dari sisi bi'tibar dia yang menjadikan. Seorang yang menjadikan dia sembahan, maka itu tagut. Itu apa? Tagut. Jadi itu dua hal. Dua hal. Kalau dikoid dengan wa huwa radin bil ibadah berarti keluar semua. Siapa yang tidak ridho? Bisa? Sekarang kalau datang tanpa dikoid dengan ridho, maka apa disebut tagut? Disebut tagut. Tapi dari sisi apa? Yang menjadikan. Yang menjadikan tagut. Bukan yang dijadikan. Kalau malaikat dijadikan sembahan, dijadikan ilah, tapi tauhidnya dari sisi yang menjadikan malaikat sebagai sembahan, yang menjadikan para nabi sebagai sembahan, yang menjadikan Isa, Nabi Muhammad, orang-orang saleh sebagai sembahan, maka itu disebut tauhid. Itu ada yang rinci seperti Syekh Sulaiman Al-Hayyi hafizahullah taala. Itu rincian. Tapi beliau di sini masuk dengan ucapan ridho. Nah, ini lebih jelas lagi untuk mengeluarkan malaikat. Dan siapa yang tidak ridho dijadikan sebagai sembahan. Wa dalilu qaulu ta'ala wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi. Siapa yang mengatakan di antara mereka sayalah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, badzalika najzi jahannam. Kami akan beri dia balasan berupa neraka. Kadzalika najzi adh-dhalimin. Maka demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Jadi dari sini selesai kita dari 5 jenis-jenis tagut. Itu jenis-jenis tagut banyak. Jenis-jenis tagut banyak. Di sini ada 5, ada syaitan, al-hakim, al-jair, kemudian alladzi yahkum bighairi ma anzalallah. Apa lagi? Alladzi yad'i ilmal ghaib, kemudian kahin. Terus apa lagi? Alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Ini 5. Disebutkan juga dari tagut itu hawa nafsu, tagut. Al-musyarri', musyarri' yang membuat apa? Syariat baru, hukum baru menyelisih hukum Allah. Itu masuk juga, kita sudah singgung kemarin, cuma tidak disebut di sini. Musyarri' ini yang membuat syariat baru ini
Itu bisa saja person atau kelompok atau dan seterusnya dari qabilah, buat hukum baru dan seterusnya. Itu buat bisa saja, tapi dengan ketentuan yang kita rincikan tadi. Itu bagian dari semua tauhid. Jadi tauhid itu banyak. Makanya tauhidnya kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa tauhid. Itu tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Makanya dikatakan banyak. Kenapa? Karena tauhidnya itu. Setiap tauhid itu kullu man kharaja an ta'atillah. Setiap apa yang keluar dari ketaatan itu disebut tauhid. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa'lam anna al-insana ma yasiru mu'minan billah. Ini masuk pembahasan lagi. Setelah menjelaskan tauhid, sekarang masuk inti lagi. Itu tauhid, penjelasan tauhid cuma apa? Menambah pemahaman kita bagaimana tauhid. Tapi hakikatnya apa yang kita inginkan untuk tauhid sendiri itu bagaimana kita kufur terhadap tauhid. Cuman bagaimana kita kufur terhadap tauhid sekarang kita tidak tahu tauhid. Itu maknanya. Kan? Jadi kenapa disinggung sini? Supaya kita tahu itu tauhid apa. Kita diperintah untuk kufur terhadap tauhid, kan? Barulah kalau kita kufur terhadap tauhid, beriman kepada Allah, barulah kita dikatakan orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita kufur terhadap tauhid sedangkan kita tidak tahu tauhid? Kan? Setelah menjelaskan begitu, maka beliau menyinggung kembali permasalahan yang menjadi pokok utama kita, yaitu bagaimana bentuk kekufuran kita terhadap tauhid. Qala wa'lam anna al-insana, seorang itu ma yasiru mu'minan billah, tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah illa bil kufri bit taghut, kecuali dia harus kufur terhadap taghut. Kita sudah tahu taghut dan kita sudah tahu sifat kekufuran terhadap taghut. Bagaimana sifat kekufuran terhadap taghut? Meyakini bahwasanya sembahan dan Allah adalah batil. Dan tidak bermakna ibadat diberi sehingga. Terus wa takrukaha wa tubghiduha. Terus wa tukafiru ahlaha wa tu'adiyahu. Ahsan. Itu meyakini kebatilan dari sembahan selain Allah. Itu yang kufur terhadap tauhid. Sifatnya. Kemudian meninggalkannya. Kemudian membencinya. Membenci pelakunya dan memusuhinya. Disebutkan oleh Syekh Salman Al-Samhan, yaitu kufur bil taghut terkandung padanya 3. Kufur bil qalb, kufur bil fi'il, wal kufur bil qawl. I'tiqad, kita meyakini kebatilannya, tidak benarannya. Kemudian kita meninggalkan dengan perbuatan kita, yang kita mengkafirkan, kufurinya dengan ucapan kita. Kita membencinya dan seterusnya dari kita menyebutkan dari kebatilannya. Baik. Jadi seorang mukmin atau seorang manusia atau seorang tidak bisa menjadi mukmin kepada Allah kecuali harus kufur terhadap tauhid. Dan tauhid sudah kita tahu. Kullu ma'ubida min dunillah. Atau kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin wa matbu'in aw muta'. Sekarang mana dalilnya kalau seorang tidak bisa menjadi mukmin kepada Allah kecuali harus kufur terhadap tauhid? Dalilnya Allah berfirman la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Ini dalilnya. Itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ini kalau sudah orang kafir, bukan artinya jangan diperangi. Ini ada pembahasannya. Disebutkan kalau orang kafir sudah membayar jizyah maka tidak ada lagi, jangan diperangi lagi. Dan sudah ada perjanjian, sudah membayar jizyahnya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Itu telah jelas ar-rusyd, yaitu agama Nabi Muhammad, min al-ghayy, telah benar, telah jelas kebenaran dari agama Nabi Muhammad
dari agama dari Abu Jahal, agama kesyirikan, agama kekufuran. Ini mananya? Tidak ada lagi ikrah fi din karena telah jelas agama tersebut. Iya. Sangat terang agama dari Nabi Muhammad SAW dibanding agama kekufuran, agama kesyirikan. Faman yakfur bit-taghut, maka siapa yang tidak kufur terhadap taghut, ini syahidnya. Wa yu'min billah, dan dia tidak beriman kepada Allah, jadi harus adu, bukan sekedar kufur tapi harus iman juga, bukan sekedar iman tapi harus ada kekufuran juga. Kata Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Kalau dia sudah melakukan ini barulah dikatakan apa? Dia berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Apa urwatul wuthqa? Iya, ditafsirkan oleh siapa? Siapa yang menafsirkan? Sa'id bin Jubair dalam riwayat At-Tabari tafsirnya. Dikatakan urwatul wuthqa, syahadatu an la ilaha illallah. Apa namanya? Urwatul wuthqa lam fisama laha. Iya. Yang tidak akan terputus, sangat kuat. Dikatakan urwatul wuthqa tali yang kuat. Lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Baik. Jadi dalil menunjukkan bahwa seorang tidak menjadi mukmin, tidak menjadi muslim sampai dia kufur terhadap taghut. Di samping itu, dia harus beriman kepada Allah. Ini dalam Al-Quran. Saya bisa datangkan dari hadis. Saya bisa datangkan dalilnya dari hadis. Kalau seorang tidak kufur terhadap taghut, barulah dia tidak akan menjadi muslim. Saya bisa lihat. Ada. Ahsantum. Itu dalilnya ya. Man qala la ilaha illallah. Hadis Tariq bin Ashim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Lihat. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan berarti bukan pilihan ya, harus diikutkan. Iya. Dan dia kufur terhadap selain Allah, barulah faqad harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allah. Barulah dia haram darahnya. Kalau sudah haram darahnya, haram hartanya, berarti sudah menjadi sudah menjadi muslim. Sudah menjadi muslim. Kalau dia cuma ucapkan saja dan tidak ada kekufuran terhadap taghut, tidak ada kekufuran terhadap sembahan selain Allah, kekufuran terhadap pelaku kesyirikan, tidak meninggalkannya, membenarkan agamanya, berarti belum menjadi muslim. Itu dua dalil. Dari Al-Quran satu, dari hadis satu. Dari Al-Quran satu, dari hadis satu. Itu hadis datang dari riwayat Muslim ya, dari Tariq bin Ashim radhiyallahu ta'ala anhu al-Asbi'i. Itu dua ayat atau satu ayat satu hadis itu menunjukkan bahwasanya bagaimana seorang itu harus kufur terhadap taghut. Harus kufur terhadap taghut. Iya. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah atau mengetahui maknanya. Iya. Tapi tidak ada amalan pada konsekuensinya. Atau dia tidak mau beribadah kecuali kepada Allah. Iya. Namun dia meyakini dia tidak ada kekufuran terhadap taghut. Meyakini boleh menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka hal tersebut belum menjadikan dia muslim. Dia belum menjadi kufur terhadap taghut. Dia belum istimsak bila ilaha illallah, belum. Karena tidak terpenuhi syaratnya, Qala rahimahullah ta'ala ar-rusydu, dan rusydu di dalam ayat kata beliau dinul Muhammad, yaitu agamanya Muhammad, agama Islam.
tabayyana ar-rusyd, itu sudah jelas agama Nabi Muhammad minal ghayy, wal ghayy dinu Abi Jahal, agamanya Abi Jahal, agama kesyirikan, agama kekufuran. Ya, tagut. Jadi telah benar keimanan, telah tampak keimanan, jelas keimanan dari kekufuran, dari kesyirikan. Wal urwatul wuthqa dalam ayat syahadatu an la ilaha illallah, sebagai tertafsirkan oleh Sa'id bin Jubair dan riwayat At-Tabari. Wa hiya mutadamminatun lin-nafi wal syahad. Ini pembahasan lain. Kembali ke permasalahan tentang rukun la ilaha illallah. Kata beliau, ayat ini yang menjadi syarat seorang berpegang teguh dengan la ilaha illallah itu terkandung dua hal, an-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. Penafiannya dari mana? Mana penafiannya? Iya, yakfur bit-taghut. Kemudian penetapannya di mana? Yu'min billah. Iya, ini semakna dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi harus ada dua. Tidak cukup penetapan, kemudian tidak ada penafian, dan tidak cukup penafian, tidak ada penetapan. Rukun itu kalau dikatakan rukun harus ada. Tahu kalau rukun sholat, apa rukun sholat? Takbiratul ihram. Antum sholat datang langsung sujud. Iya, atau rukun wudu, cuci muka. Antum dulu langsung cuci kaki di sholat. Benar sholatnya? Tidak benar sholatnya. Karena hilang rukunnya. Antum datangkan satu rukun cuci kaki. Iya. Atau membasuh kepala. Hilang satu rukunnya. Tidak benar. Ulang sholatnya. Antum sholat tidak takbiratul ihram atau tidak ruku, langsung sujud saja, tidak ada ruku. Iya. Atau sholat tidak baca Al-Fatihah, sholat sendiri tidak baca Al-Fatihah, maka tidak dianggap. Iya, tidak teranggap. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak ada sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada. Sama juga tidak benar tauhidnya, tidak benar dari ucapannya la ilaha illallah kalau dia hanya menetapkan, tidak ada penafian, atau dia hanya menafikan, tidak ada penetapan. Jadi menunjukkan dari rukun ini harus ada semua. Makanya dikatakan barulah dia berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Kata beliau mutadamminun lin-nafi wal isbat. Sekarang menjelaskan lagi apa itu nafi wal isbat, dan ini sudah lewat. An-nafi jami'an wa ibadat an ghairillahi ta'ala. Ini maksudnya. Tanfi yaitu menafikan seluruh jenis ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sembahan sama sekali yang berhak untuk disembah. Itu penafian. Sama sekali tidak ada. Tapi jangan berhenti. Kalau antum seperti itu berarti tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Kemudian datangkan isbatnya. Wa tusbitu jami'an wa'il ibadah kulliha lillah. Iya. Kemudian menetapkan bahwasanya satu-satunya sembahan yang hak untuk diserahkan ibadah semuanya adalah Allah saja. Allah saja. Kata beliau wahdahu la syarikalah. Semata dan tidak ada syarikat untuknya. Iya. Ini sudah lewat ya tentang penafian dari la ilaha illallah dan penetapan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Dan ini insyaallah sudah cukup kita terangkan dan kita tidak usah terangkan kembali. Tapi ini bentuknya murojaah, mengingat kembali. Ya. Jadi ini selesai kita dari mana taghut. Selesai dari mana taghut. Berapa pertemuan? Berapa? 3 ya, karena hari Selasa tiga. Karena memang ringkas ya, kita cuma mau paham taghut, mana taghut dan bagaimana kufur terhadap taghut. Karena itu berkaitan tentang apa? Benarnya seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, benarnya seorang ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok semua ya. Mungkin sering kita dengar atau mungkin perkara yang mudah untuk kita. Iya. Tapi dari mudahnya hal tersebut ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita jangan malas untuk mengulangnya, malas untuk menghafalnya, malas untuk karena kita memahami tanpa kita amalkan itu bahaya untuk kita. Apalagi terlebih ini pembeda antara
kekufuran dan keislaman. Jangan sampai kita menganggap kita sudah kufur tapi ternyata kita belum kufur. Jangan sampai kita menganggap kita sudah kufur terhadap tauhid, hakikatnya kita belum kufur karena kita tidak tahu mana tauhid dan bagaimana sifat kekufurannya. Atau kita kufur terhadap tauhid tapi kita tidak iman kepada Allah karena kita tidak tahu sifat keimanan kepada Allah. Jadi ini fondasi. Sebagaimana kita belajar fikih penting untuk kita, tapi yang terbaik, yang paling pentingnya adalah tauhid. Makanya itu Ibnu Qayyim asyrafil ulum yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu dari ilmu yang paling mulia. Adapun ilmu fikih itu aslah lil ibad, yang paling bagusnya untuk hamba karena di situ ada muamalah. Dan muamalah seperti itu dibangun di atas apa? Di atas tauhid. Bagaimana antum bisa bangun muamalah ketika tauhidnya? Antum membangun sesuatu di atas tidak ada fondasinya, tidak bisa terbangun. Antum bangun tanpa ada fondasi, langsung antum bangun apa batu merah, tidak ada fondasinya, maka angin sedikit saja bisa roboh. Artinya tidak berguna dari apa yang antum bangun. Makanya fondasikan dulu itu tauhid, kemudian setelah itu baru kita bangun amalan-amalan yang menjadi kewajiban kita. Seperti belajar fikih. Tapi berbarengan tidak ada masalah. Tapi yang paling mulianya adalah belajar tauhid. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk di kitab yang keempat ya. Ini di murojaah semua. Dan ini insyaallah akan terulang kembali satu pembahasan di kitab tauhid. Apa yang kita bahas di sini dari beberapa kitab seperti Salasah itu insyaallah ada kembali pembahasannya di kitab tauhid ya. Baik, sekian cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.